Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pedas, kembali lagi nih. Kembali lagi dengan saya Dewi Indulestari. Dan tentunya kali ini aku mau mereview tentang bisnis plannya aku. Jadi aku tuh punya bisnis plan, itu tentang sambal traveling. Nah, kenapa aku pengen buat bisnis plan tentang sambal traveling? Karena aku tuh cari sebuah usaha yang dimana itu para masyarakat tuh nggak gampang bosen, dan mereka pun setiap hari pun pasti mengkonsumsi, ya nggak pasti sih, tapi banyak yang mengkonsumsi. Nah, terus aku nemu di salah satu makanan penyedap yang dimana tuh para masyarakat, para pengkonsumsi tuh suka, banyak yang suka. Terus aku pikir, apa ya? Dan wow, aku ketemu, itu sambal. Terus kenapa aku kasih nama sambal traveling? Karena ketika aku makan sambal traveling tuh rasanya tuh aku tuh mulutnya diajak jalan-jalan, kan aku ngerasain rasa pedas, rasa asin, rasa nyentang, pokoknya campur aduk deh. Jadi aku kasih nama sambal traveling. Nah, terus sambal sendiri pun sebuah sambal itu tuh termasuk makanan penyedap khas Jawa, dimana zaman dulu tuh memang masyarakat Jawa itu banyak banget yang mengkonsumsi sambal ini sejak sampai abad ke-10 Masehi. Nah, terus terkenal deh ke Nusantara. Nah, jadi hampir semua nih ya, entah itu di luar Indonesia dan di dalam Indonesia tuh banyak yang mengkonsumsi sambal, dan itu pun pengelolaannya berbeda-beda sendiri, tergantung kita yang ngolah siapa gitu. Terus cara pembuatannya pun mudah, kita cuma butuh lombok, bawang merah, bawang putih, tomat, ya pokoknya terserah mereka sih mau buat sambal kayak apa, yang penting diulek, kalau nggak diulek pasti di blender. Nah, lalu itu tentang sambal nih ya. Terus tahap selanjutnya itu gimana sih cara pemasarannya aku? Kalau gini, jadi itu pemasarannya itu banyak banget ya, brandnya macam cara pemasaran. Tentunya itu pun nanti kembali lagi ke orangnya itu. Nah, kalau aku pribadi, aku mau gunain 3 cara. Cara pertama itu ketika aku udah ready stoknya, nah aku mau ngejualnya itu dengan awal kali jual ya mau pakai diskon dulu. Ya walaupun nanti nggak kembali modal, tapi nggak apa-apa, itu kan buat awal mula ya. Aku mau di sini tuh tujuannya menarik para pelanggan dengan aku ngasih diskonan, mereka pun tertarik beli, dan ketika mereka coba rasanya memuaskan, nah insya Allah untuk kedepannya mereka pasti beli lagi ke aku. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu dengan cara konten, karena di zaman sekarang makin berkembangnya zaman, banyak banget yang orang scroll TikTok, scroll IG, dan lain sebagainya lah. Nah, terus jadi kontennya aku nanti mau beraneka macam ragam. Salah satunya misal aku lagi masak sesuatu, terus nanti di situ aku kayak mukbang gitu. Mukbangnya nanti aku nyediain sambalnya ini, sambal travelingnya ini aku nih. Nah, secara tidak langsung aku pun sudah melakukan pemasaran di sini di kontennya aku. Terus cara ketiga itu dengan aku mau menggunakan cara dengan penjualan secara digital, karena banyak sekali zaman sekarang yang benar-benar digital ya, ada HP, ada laptop, ada tablet, dan lain sebagainya. Terus aku mau rencananya mau lewat Shopee, Lazada, TikTok, YouTube, IG, dan lain sebagainya. Pokoknya tuh yang sosmed gitu. Nah, itu sedikit yang senang pemasarannya aku. Terus kembali lagi kita ke tahap selanjutnya, yaitu modal. Nah, tentu orang itu kalau mau usaha itu pasti bingung mikir, aku nggak berani usaha ini, takut, aku nggak punya modal, gini-gini dan lain sebagainya. Pokoknya khawatir dia tentang modal. Sejatinya kalau masalah modal itu aslinya gampang, tapi itu kembali lagi dengan kepercayaan kita masing-masing ya. Jadi gini maksudku, orang di luar sana banyak yang mempunyai uang yang berlebih. Ya, tentunya nggak semua, tapi banyak yang mempunyai uang berlebih ya. Nah, terus kita bisa minta bantuan modal dari mereka kalau kita tuh punya ide yang realistis ya, dimana idenya kita itu menarik orangnya itu, dan dia mau memberikan modal ke kita, pinjaman ke kita. Bukan hanya itu saja, terus di zaman sekarang juga bisa kita lewat kompetisi, bisa kita lewat investasi orang, perusahaan, ataupun konten-konten kreator di luar sana gitu. Dengan kita join lah sama konten kreator itu, kita nanti kan modalnya kita kan bisa kita lewat barang mereka, terus dengan konten itu yang banyak yang nge-like, banyak yang nonton, nah nanti akan datang dia uang itu. Karena kalau kita ngonten
terus banyaknya suka, itu penghasilan tuh masuk ke kita, masuk gitu. Itu kalau modalnya aku sih. Tapi satu lagi, yang pertama yang paling penting kalau kita mau memulai sebuah usaha, jangan khawatir modal. Pertama kita harus percaya diri, harus berprasangka baik kepada Allah, harus husnuzon bahwasanya kita pasti akan dibantu. Kalau kita udah percaya diri, kita udah positive thinking, nah itu bantuan kepercayaan diri itu pasti akan tumbuh di diri kita, dan kita pun akan lebih komunikasi kepada orang-orang tuh biar lebih mudah lagi, entah itu dari keluarga, entah itu dari teman dan lain sebagainya pokoknya. Terus tahap step selanjutnya itu melalui SDM atau pengelola. Nah kalau SDM pengelola, kalau rencana sih kalau aku sendiri mungkin aku untuk bisnis plannya aku mau sendiri dulu. Tapi ketika aku udah nemu, tapi aku udah punya rencana, aku mau join nih sama temannya aku yang kita sama-sama sepemikiran. Jadi kita punya pemikiran yang sama, kita punya kenalan dari sana dari sini. Nah itu pun nanti akan bisa jadi modalnya kita, bisa jadi peluangnya kita. Mungkin cukup itu dulu aja sih kalau dari aku. Ya namanya aku baru pemula bisnis nih ya. Namanya bisnis itu tuh pasti akan ada yang namanya kerugian, bisa ada namanya kegagalan. Tapi kalau kita nggak gagal, kita nggak rugi, kita nggak bisa bangkit karena kita nggak tahu gimana sih awal mulanya rendah, gimana sih awal mulanya kayak gini kecil. Nah awal mula kita usaha pasti kita dari nol dulu. Nah kalau kita sudah melewati step by step dari bawah ke atas, nah itu kita udah tahu. Oh kita ada konflik ini kita nggak kaget karena kita udah pernah mengalami. Itu sih mungkin seperti doang sih dari aku. Semoga kedepannya bisnis plan ini akan menjadi bisnis yang memang benar-benar nyata ya. Aku minta doanya dari kalian, dan oh ya jangan lupa kalau kalian udah nonton video ini, jangan lupa like and subscribe YouTube-nya aku, oke? Karena bantuan kalian sangat mendukung banget buat kedepannya aku. Oke, dadah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Salam pedas. See you. Your heart is drifting